Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini, tepat di tanggal 17 Agustus 2021, saya ingin mengajak diskusi untuk perbaikan diri saya pribadi dan semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Motivatras dimanapun berada. Pertama, saya mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga kita semakin hari semakin baik, berkontribusi bagus terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap umat dan bangsa. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Sahabat Motivatras, ada satu hal yang ingin saya sharing pada kesempatan kali ini, yaitu tentang konsep tangguh. Nah, pemerintah sudah merilis jargon bahwa tema hari ulang tahun pada tahun 2021 ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini menarik sekali, bagus ya. Tetapi saya lebih menyikapi kepada satu pertanyaan ya, yang nanti bisa kita jadikan sebagai tolak ukur tentang konsep ketangguhan itu seperti apa. Nah, baik, kita mulai dari contoh sederhana. Dikala kita melihat di sekitar kita ada pasar besar begitu ya, pasar induk begitu, setiap hari selalu didatangi oleh ribuan para pedagang dari kampung, dari daerah terpencil. Kita ambil contoh misalnya pasar induk Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur sana ya. Mereka dari Jakarta dan sekitarnya itu datang ke sana membawa hasil panennya, kemudian dijual, di drop. Di sana sudah ada pengepul. Ya, sudah ada pengepul, dan pengepul itu nanti menjual kembali dalam partai besar. Pembelinya adalah para pedagang middle dan up ya, dan pedagang besar. Dibeli lagi, dibawa ke daerahnya, kemudian dijual kepada masyarakat. Sehingga kontribusi dari daerah terpencil ke kota besar itu sangat terasa ya. Kita lihat seperti itu aja. Nah, ketangguhannya adalah di sini kita ambil contoh, bisa kita keteladani ketangguhan seorang petani sayur ya, bagaimana ia berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan cara hasil panennya itu melimpah bagus, kemudian dijual dengan harga baik. Nah, memang ada take and give-nya, memang ada simbosisnya, tetapi di sini dedikasi seorang petani itulah yang disebut konsep ketangguhan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh lagi, misalnya ini apa namanya, para penjual pedagang keliling lah ya, penjual keliling, apakah itu bubur ayam, bubur kacang hijau, bakso, mie ayam yang suka keliling di komplek-komplek kita itu, kita lihat mereka tangguh sekali ya, konsep tangguh sederhana, bagaimana dia menjamin makanannya itu halal, kemudian diolah sendiri, dijaga kebersihannya, kemudian dijual per porsi dengan margin yang tidak terlalu besar, tapi yang diandalkan oleh mereka adalah volume penjualan yang banyak, volume penjualan yang bagus begitu, sehingga kalau untungnya misalnya sehari dia bisa menjual 80 porsi bakso begitu, kemudian marginnya itu 2.000, maka 2.000 dikali 80.000, dia sudah dapat 160.000 rupiah per hari. Nah, dikalikan 1 bulan, lumayan lah untuk penghasilan seorang penjajah bakso keliling ini, bagus sekali. Tetapi kalau marginnya lebih besar ya, kemudian peminatnya banyak, tentu saja keuntungannya juga lebih banyak. Terkadang bisa mengalahkan seseorang yang pekerjanya di kantoran. Nah, inilah konsep ketangguhan yang kedua. Nah, yang ketiga, kita lihat seorang guru ya, profesi saya sebagai seorang guru, Bapak Ibu sebagai seorang guru, dan sahabat Motivatras juga sebagai seorang guru misalnya ya, guru asli di sekolah atau guru sebagai anaknya di rumah. Nah, konsep ketangguhannya adalah tidak pernah mengeluh apapun kondisi sekolahnya, apapun kondisinya, baik sekarang itu mau offline atau online, itu perjuangan yang luar biasa. Pada saat pembelajaran secara offline saja kendalanya sudah luar biasa, apalagi kalau pembelajaran sekarang ini sudah hampir 2 tahun selalu online ya. Tetapi guru tidak pernah mengeluh, tetap menjalankan tugasnya. Yang ada di benak rekan-rekan guru seluruh Indonesia adalah bagaimana bisa menuntaskan target pembelajaran, target kurikulum, dan yang paling mulia adalah bagaimana mencetak kader-kader bangsa ini, lulusannya jadi naik kelas, lulus dari jenjang pendidikan yang ia ampu menjadi sosok pribadi yang baik. Ini sangat mulia, seperti menanam ya, seperti menanam bibit yang terbaik, sehingga kelak harapan guru itu nanti
suatu saat murid-murid dari sekolahnya menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi leader yang terbaik, menjadi pemimpin yang baik, kemudian menjadi orang-orang yang selalu menginspirasi untuk kebaikan umat begitu. Ini yang mulia. Nah, ini konsep ketangguhan yang ketiga yang boleh kita contoh. Nah, kalau pemerintah kita mencanangkan gerakan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, itu sebenarnya dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita. Satu orang menyumbangkan satu ketangguhan, kalau 200 juta orang akan menyumbangkan 200 juta ketangguhan itu. Jadi prakteknya gampang nih sahabat. Prakteknya adalah satu orang mulai hari ini praktekkan satu jenis ketangguhan. Terserah ketangguhan yang mana yang kita ambil. Kalau misalnya satu sudah sanggup, ambil dua sudah sanggup, ambil 3, ambil 4, ambil 5. Bayangkan 200 juta orang se-Indonesia atau bahkan lebih setiap hari mempraktekkan 5 ketangguhan, maka biasa kita bayangkan ya, kita bisa bayangkan negara kita tangguhnya akan luar biasa. Di mana letak ketangguhan yang sesungguhnya itu? Ketangguhan yang hakiki adalah manakala kita bisa berbuat lebih baik untuk diri kita dan bisa menyumbangkan kebaikan untuk orang lain ya. Jadi tangguh untuk menjaga kehidupan ini normal. Bagaimana kehidupan normal? Orang yang sudah sukses itu harus mensukseskan orang lain. Orang yang memiliki rezeki yang banyak itu harus berbagi kepada orang lain. Kemudian tangguh yang kedua, tangguh dalam hal memberikan kontribusi ilmu, kontribusi kebaikan. Orang yang fisiknya kuat menyumbangkan kebaikan dalam bentuk tenaga. Jadi ketangguhan di sini adalah bagaimana memilih kebaikan dari diri kita untuk diberikan kepada orang lain supaya orang lain merasakan bahwa kita memiliki energi ketangguhan itu. Tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya apabila kita memiliki sebuah ketangguhan, tetapi ketangguhan itu hanya kita rasakan sendiri dan hanya kita yang tahu, maka ketangguhan itu tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Tetapi manakala kita diberikan sedikit ketangguhan, kemudian ketangguhan itu kita berikan ke orang lain, kita sumbangkan dalam bentuk bantuan, dalam bentuk kontribusi begitu, maka ketangguhan ini yang akan dirasakan. Jadi pada intinya adalah ketangguhan yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa berdaya saing secara pribadi, kemudian kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya, usahakan masalah kita selesaikan sendiri. Kemudian jika kita tidak mampu, kita berkolaborasi dengan orang lain, tidak mudah menyerah karena solusinya pasti ada. Kalau sebuah masalah kita tidak sanggup untuk menyelesaikan itu, maka kita bisa minta bantuan kolaborasi dengan orang lain. Dengan banyak bertemu orang, maka akan banyak sudut pandang yang bisa kita jadikan solusi. Dengan demikian, maka harapannya adalah ada solusi di sana sehingga kita punya pemikiran yang tidak dangkal begitu. Orang-orang yang berpikiran dangkal menganggap sebuah masalah itu kalau nggak selesai ya tuntas, kemudian sepertinya seakan-akan buntu, tidak ada solusinya begitu. Nah, itu berbahaya ya, dari segi psikologis itu berbahaya. Nah, ketangguhan bangsa kita sampai saat ini adalah ketangguhan dalam menghadapi pandemi ya. Terlepas ini tidak, ini adalah izin dari Allah, maka ketangguhan kita satu, mulai sekarang kita tangguh menghadapi corona ini. Ini yang kedua adalah tangguh untuk tetap selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa ini adalah diizinkan, apapun plus minus baik buruk yang terjadi di sekitar kita itu atas izin Allah. Maka satu-satunya jalan ketangguhan itu dari sekarang, apabila kita ingin keluar dari kondisi ini, satu, kita tangguh untuk berdoa dan meminta. Nah, berdoa dan meminta itu ada aturannya. Aturannya adalah kita perbaiki diri kita dulu. Kita akan menghadap ke Sang Khalik, ya, Sang Maha Suci, maka kita harus berusaha sedikit demi sedikit mendekati dengan cara membersihkan diri. Ucapan kita, perilaku kita, pikiran kita, pengambilan keputusan kita harus berdasarkan kejernihan dan kesucian itu. Nah, yang paling penting adalah kepada kita yang mengambil kebijakan, pengambil keputusan, para pemimpin kita doakan semoga kebijakan dan keputusannya adalah keputusan yang berpihak kepada semua orang, yang bertujuan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Kita doakan semoga para pemimpin kita di lingkungan kita, di institusi kita, di lembaga kita, di kantor kita menjadi pemimpin yang amanah ya, mudah-mudahan, dan kita menjadi bagian pegawai yang juga amanah, setiap hari selalu berbuat kebaikan. Demikian, semoga pada hari ini
konsep Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bisa kita sumbangkan dari kita pribadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Salam sukses, salam motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.